pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap Bani Israel secara ijmal, secara global gitu, secara garis besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu tentang nikmat-nikmat Allah secara terperinci. Apa tujuannya? Supaya ini lebih mengingatkan kepada orang yang tidak ingat, begitu kan? Supaya lebih mengajak kepada bersyukur terhadap pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Faka'annahu qal, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah berfirman, udhkuru ni'mati, ingatlah oleh kalian nikmatku. Atau seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru idnajainakum, dan ingatlah, dan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Nawawi, dan ingatlah oleh kalian idnajainakum, ketika aku menyelamatkanmu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Dalam ayat selanjutnya juga sama, dan ingatlah olehmu ya, ketika aku pisahkan denganmu itu apa? Dibelah lautan itu. Itu nikmat-nikmat yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada Bani Israel. Maka dalam ayat ini perinciannya ya, kenapa dirinci tadi? Supaya lebih mengingatkan dan lebih mengundang, lebih mengajak terhadap syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nikmat-nikmat yang diberikan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi kadang-kadang juga kita suka begitu kan, ngomong secara dirinci. Kadang-kadang kita menyebut pemberian-pemberian itu sampai dihitung satu persatu, dirinci. Ini. Itu untuk apa tujuannya? Supaya bersyukur. Karena itu dengan satu persatu itu supaya lebih bersyukur. Gitu. Atau supaya lebih mengingat. Ya. Wa idnajainakum, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingat oleh kalian, idnajainakum, itu takdirnya begitu, idnajainakum, ketika aku menyelamatkan, idnajainakum, ketika aku menyelamatkanmu, maksudnya bukan kamunya tetapi bapak moyangmu yang aku selamatkan. Karena ini yang dikhitab adalah Bani Israel, keturunan Nabi dari kaum Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi terdahulu. Ya karena moyangnya, karena dengan sebab Allah menyelamatkan bapak-bapak mereka, begitu, ibu-ibu mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dari apa? Dari kepungan Fir'aun. Ini menjadi sebab adanya kamu. Karena tanpa diselamatkan bapak moyangmu, maka kamu tidak akan seperti ini. Ya sama, ketika kita misalnya mengingatkan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau ada orang yang menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, yang berjuang misalnya, siapa? Supaya apa? Supaya generasi sekarang itu lebih mengingat terhadap perjuangan-perjuangan mereka, supaya lebih mengingat terhadap berjuang kemerdekaan, dan supaya bersyukur terhadap orang-orang yang telah berusaha dengan mengorbankan harta bendanya, bahkan nyawanya, dirinya, nyawanya mereka korbankan. Untuk apa? Untuk Indonesia merdeka. Ada cerita begitu, itu tujuannya begitu. Karena tanpa seperti itu nanti tidak akan bersyukur. Begitu, tidak akan bersyukur.
Justru karena adanya pejuang-pejuang, alhamdulillah kita ini menikmati kemerdekaan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala di hadil ayat mengingatkan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Wahai Bani Israel yang hidup pada zaman Rasulullah, ingatlah olehmu ketika aku selamatkan bapak-bapamu. Nah, coba bahasa Al-Qur'annya wa'id najainakum. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan uzkuru ya Bani Israel, ingatlah oleh kamu wahai Bani Israel, nikmatku alaikum terhadapmu, hina najaitu abaakum, ketika aku menyelamatkan bapak-bapak moyangmu. Boleh seperti itu ditafsirkan seperti itu. Nah, min ali Fir'aun. Nah, di sini dari siapa? Dari pengikut Fir'aun. Ya, Allah selamatkan bapak mereka itu, bapak moyang mereka, Bani Israel. Dari siapa? Dari Fir'aun dan pengikutnya. Nah, dalam tafsir Al-Imam Nawawi, di sini beliau akan menjelaskan juga tentang ikhtilafnya qiraah. Jadi para ulama ahli qiraat maksudnya berbeda dalam apa? Dalam membaca ayat wa'id najainakum. Wa quri'a anjainakum wa najaitukum. Wa'id najainakum itu bahkan ada yang membaca wa'id najaitukum. Di dalam ayat id najainakum itu fi maudi, di dalam tempat nasab. Jadi menempat atfan ya, karena menjadi atap ala ni'mati terhadap lapad nikmati dalam ayat sebelumnya. Nah, atapnya atap apa? Kata Syekh Nawawi, atfa tafsilin ala mujmalin. Jadi atapnya atap tafsil atas mujmal. Tafsil itu terperinci, mujmal itu global. Makanya tadi telah disebutkan munasabahnya. Ini dari ini. Dalam ayat yang lalu maksudnya begitu. Ini kan diatapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan ya tentang nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada Bani Israel secara ijmal. Kemudian di dalam ayat ini secara tafsil. Kita bisa mengartikan dari mana? Dari ini. Dari kajian ini. Karena kata Syekh Nawawi bahwa tadi lapad itu pimaudi nasbin karena menjadi atap terhadap ayat lapad nikmati dalam ayat ya Bani Israel udhkuru nikmati itu. Atapnya atap tafsil ala mujmal. Nikmat itu mujmal kan? Sementara menyelamatkan itu bagian daripada nikmat. Allah menyelamatkan Bani Israel dari kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini bagian daripada nikmat. Cuma diperinci. Gitu. Disebut satu persatunya. Supaya lebih bersyukur. Wa kadzalika dzurufu al-atiyah. Dan demikian dan seperti demikian itu maksud seperti atap itu dorob. Dorob al-atiyah yang akan datang fil kalam. Di dalam kalam, di dalam pembicaraan al-muta'alliq yang berkaitan bi Bani Israel dengan Bani Israel. Ini sampai ke ayat sayaqulu sufaha. Wa yanqadi inda qauli ta'ala, dan itu mentok gitu. Atop ini coba atop begitu banyak berarti ini. Dan dari ayat ini nanti mentok-mentok pada firman Allah Subhanahu wa taala sayaqulu sufaha. Ya, yang awal juz kedua. Sayaqulu sufaha. Ini berarti sangat banyak atap gitu. Atap terhadap
nikmati. Berarti nikmat yang Allah berikan terhadap Bani Israel itu begitu banyak. Nah, ini kan masih jauh ini. Ke saya kulsupa masih jauh itu. Tapi semuanya itu nanti tentang masalah-masalah nikmat itu Allah Subhanahu wa taala ya mengatapkan itu, mengatapkan kemana? Ke lapan nikmati. Sementara wal khitab, dan khitabnya ini lil maujudin, untuk orang-orang yang ada di zamani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya orang yang ada, orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Tadkiron lahum, karena untuk mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan apa? Bima an'amallah ala abaihim, dengan apa atau dengan nikmat yang Allah berikan ala abaihim terhadap bapak moyangnya mereka. Mana itu? Inja, yakni diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya. Katanya Imam Nawawi, li'anna injal aba, karena menyelamatkan bapak itu sababun piwujudil abna'i, itu menjadi sebab di dalam apa? Di dalam beradanya anak. Karena anak gak bakalan ada turunan ini tanpa selamat. Kalau musnah semua abahnya, bakal bagaimana ada keturunannya? Begitu. Wal makna, dan maknanya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru idnajaina abaakum, ingatlah oleh kalian ketika aku selamatkan bapak-bapamu. Dari siapa? Min ali Fir'auna. Nah, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Nah, ini ada kata ali, bukan ain, tapi pakai alif, ali. Asalnya ali itu ahlun, ahli, ahlun. Asalnya lapat ali itu ahlun. Oleh karenanya lapat ahlun kalau ditasgir uhel, bukan ahel, uhel. Jadi lapat ahlun ketika dibaca tasgir itu uhel tasgirnya. Kemudian digantikan hanya kepada alif. Fa'ubdilatil ha alifan. Digantikan hanya lapat ahlun itu jadi alif. Nah, ketika digantikan ha, kan asluhunya ahlun. Alun itu aslu ahlun. Ketika ditasgir uhel, kemudian hak lapat ahlun itu diganti dengan alif. Pasoro alun. Maka maknanya akan berbeda. Jangan ngomong keluarga. Kalau Ali Muhammadin itu keluarga Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Wa alihi wa ashabihi. Enggak wa ahlihi, ada wa ali Muhammadin. Jadi kalau wa ali Muhammadin itu bukan hanya terbatas kepada keluarga Nabi Muhammad, tetapi kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan wa ala ahlihi wa ala ali Muhammadin. Maka dalam sholawat seperti itu, al-murad yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar keluarga Rasulullah, tetapi juga pengikut-pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kitab Fathul Qarib, yang kecil saja nih, dalam kitab Fathul Qarib ada alun bimakna qarib, ada alun bimana ba'id. Nah, itu dari mana itu pengkajian seperti itu? Karena memang lapat alun fil asli itu ahlun, tetapi ketika hanya di delapan lapat
digunakan, ya, digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan. Hati-hati tuh kalau wali, wah, semuanya. Jadi yang dimaksud dengan ali di situ adalah Subhanahu wa taala. Yang jarang diaji itu. Makanya dalam kitab anak qarib ada mana yang qarib ataupun pengikutnya kan yang punya kedudukan. Ini ngaji ya tentara. Apa semuanya rakyat ini berjuang itu sama jenderal-jenderalnya itu, sama pimpinannya itu. Itu putri wasyan. Nah, Allah min sekedar keluarganya. Ya. Di sini sebutkan ayat atba'i wahli dini, yakni pengikut-pengikut Fir'aun dan ahli agama Fir'aun yang punya kedudukan. Ada orang yang beragama tapi tidak punya kedudukan. Mana itu? Kata Syekh Nawawi, umurnya Fir'aun. Nah, itu Fir'aun dulu, ini orang dulu. Yang suka dimakan. Ini namanya Fir'aun, ini pengetahuan nih. Uled bin Masam bin. Ini namanya Uled jajaran. Barat itu ngomongnya Rams. Jadi ada ahli qiraat yang membaca yudabbihuna dan mereka apa menghidupkan, dihidupkan itu ala Fir'aun perempuan ayat rukunahunna ihya'an sigoron, yakni mereka tinggalkan anak-anak perempuan itu ihya'an, dihidupkan secara hidup-hidup, maksudnya dibiarkan hidup dalam keadaan kecil. Tetapi dibiarkan ini bukan rahmat, karena nanti sudah dewasanya mereka itu akan dijadikan bujang. Wa yuqalu, dan dikatakan yastakhdimunahunna kibaron, mereka menjadikan khodam, menjadikan pelayan, menjadikan bujang, menjadikan pekerja dengan tidak manusiawi. Ya, kadang-kadang kalau kita itu naik beca juga tidak manusiawi itu, kadang-kadang itu suka ngeri kadang-kadang ya, naik beca itu tidak manusiawi sebenarnya. Makanya Bung Karno paling marah itu kalau ada beca itu, Bung Karno marah karena itu adalah suatu usaha yang tidak manusiawi. Manusia ditarik ditarik sama manusia lagi gitu. Itu kalau Bung Karno itu membenci itu beca itu. Iya sih, sebenarnya mah tidak manusiawi itu. Ya, mengerjakan orang itu harus manusiawi. Jangan orang disuruh kerja tidak manusiawi. Ini pada
Dan harusnya ini menjadi kan itu tidak manusia. Pekerjaan lain ya. Kalau memang wanitanya ini manusia, pekerjaan yang berat yang harusnya itu. Wadzalik, kenapa ini Fir'aun melakukan itu? Semua bala tentaranya. Ro'a fi manamihi naron, dan itu yang benar. Ahli maksiat benar kok. Yang ngaku Tuhan, kita mah kadang-kadang dari mas siapa mimpinya? Oh dari si anu. Oh jangan percaya gitu. Ini Fir'aun ru'ya itu mimpi. Fir'aun ini tidak ada orang yang paling maksiat kepada Allah kecuali Fir'aun itu. Nomor wahidnya yang ngaku Tuhan tuh. Fir'aun, Namrud gitu. Itu Fir'aun mimpi. Ini ngaku Tuhan tapi mimpi ya. Iya kan aneh. Fir'aun kan ngaku Tuhan, masa Tuhan mimpi? Ya Fir'aun kan ngaku Tuhan. Manya tuh pangeran ngimpi, manya pangeran ngising atau modalnya gede di haram jadah doang. Haram jadah itu sih eta. Wadzalika anna Fir'aun ra'a fi manamihi naron. Dan itu bahwasanya Fir'aun itu melihat di dalam mimpinya naron, api. Eta api itu akbilat min Baitil Muqaddas. Api ini menghadap dari Baitul Muqaddas menuju ke Mesir. Hatta hatat bi buyuti Misra. Sehingga api itu mengelilingi bangunan-bangunan yang berada di kota Mesir, bangunan-bangunan di Mesir ini diliputi oleh api. Bahkan tidak sebatas itu dalam mimpinya Fir'aun. Wahraqat kula kibtiyin. Dan api itu membakar seluruh kota Kipti. Tanah Kipti terbakar. Tetapi ada yang aneh, ada yang janggal. Tapi kenapa ini api nggak mau membakar perumahan Bani Israel, nggak mau membakar kampung tempat tinggalnya Bani Israel? Watarakat Bani Israel, dan api itu meninggalkan Bani Israel. Kan ada pilih-pilih juga, nggak ada bedanya kayak tsunami begitu. Kadang-kadang juga terjadi tsunami juga milih-milih itu air. Ada yang dipilih kan, yang dipilih tuh milih-milih. Kalau kadang tsunami seperti itu. Yang lain mah habis, ini mah enggak. Banyak itu juga di bencana-bencana di Indonesia juga yang dipilih-pilih oleh air. Atau kebakaran juga sama. Oh yang ini mah enggak kebakar, yang ono mah habis kebakaran. Dipilih-pilih. Masya Allah. Maka itu Fir'aun kaget. Kenapa? Karena ini baru terjadi dalam mimpi seserem ini gitu. Menyeramkan mimpi seperti itu. Maka Fir'aun pada Fir'aun al-Kuhana, dipanggil semua dukun-dukun. Dukun se-Mesir dipanggil. Pasukan-pasukan dukun. Dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Dari mulai dukun terkecil sampai dukun tenar. Dipanggil semua dukun. Karena itu adalah ahli Fir'aun tuh. Kuhana itu ahli Fir'aun. Yang punya kedudukan. Gitu. Spiritual Fir'aun. Wasa'alahum.
setelah berkumpul para dukun, jadi pernah muktamar ini rupanya. Ya besar kan, disebut muktamar kan. Ada munas para dukun ini, musyawarah nasional. Yang ngumpulinya raja, dipanggil semua dukun-dukun, munas semua dukun, musyawarah nasional, tingkat nasional, musyawarah para dukun. Ya, dulu itu ada persatuan dukun Firaun. Bukan hanya ikatan dokter, tetapi ikatan dukun Firaun. IDP. Ikatan dukun Firaun. Wasa'alahum andalik. Dan kemudian Firaun bertanya kepada para dukun itu andalik dari mimpinya, tentang mimpinya itu. Faqalu, ini sudah berdasarkan muktamar ini, sudah berdasarkan munas begitu, hasil munas. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Wow, begitu. Nah, setelah itu dukun mengambil sebuah kesimpulan, baru ngomong. Karena kalau salah, resikonya nyawa. Kalau salah prediksi, nyawa ini taruhannya. Kejam Firaun, macam-macam. Faqalu, maka dukun berkata, tidak rame-rame sih, yang ngomongnya perwakilan doang. Cuma ini kan sudah kesepakatan. Kayak jangan dianggap faqalu maka mereka yo Firaun gitu, seperti itu. Enggak begitu, enggak. Ini mereka musyawarah dulu, setelah itu sepakat, yang ngomongnya cuma satu. Cuma ini bahasanya faqalu karena ini sudah berdasarkan musyawarah dukun di tingkat nasional. Seperti itu. Bagaimana Tuan Raja? Begini kesimpulannya, setelah kami musyawarah, dibuka berbagai kitab, diterawang. Yang suka merawang segitu tak, dihitung-hitung, ahli hitungan seperti itu. Ternyata kami membuahkan satu kesimpulan, nanti yuladu fi Bani Israil waladun, akan dilahirkan di Bani Israel ini seorang anak laki-laki. Begitu ya? Iya Tuan Raja. Terus anak ini nggak sembarangan Tuan Raja. Yakunu halakal kibti. Nanti anak ini kelak akan menjadi perusak negara Kipti. Bahkan bukan itu saja, wajawala mulkik, dan dia yang akan menurunkan, melengsarkan kerajaanmu. Alayadi, kau akan turun Tuan Raja di atas kekuasaannya. Betul begitu? Betul. Dia telah lagaan. Cek Firaun, serius, kata dukun itu. Jangan main-main ini, kata Tuan Raja Aun. Cek Aun, gak main-main Tuan Raja, ini serius kami. Apa yang diomongkan seperti itu. Baik, kalau seperti itu, maka Firaun pun mengeluarkan dekret atau surat keputusan ya. Apa tuh kalau presiden ya? Apa itu namanya? Dekret? Wah, dikeluarkan. Pak Amaro Firaun biqatli kulli gulamin. Kalau demikian, wahai pengikut-pengikutku yang setia, balat-balat tentaraku, semua prajurit, bunuh oleh kalian setiap bayi yang lahir. Coba di Mesir ini bunuh. Akhirnya itu tentara tugasnya menyelidiki orang-orang hamil. Ya iyalah. Maka wanita-wanita yang hamil se-Mesir semua dalam pantauan pengikut-pengikut Firaun. 7 bulan dia. Yang 3 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang mau lahir, diintai semua itu, dikerahkan oleh Firaun. Maka ketika ada anak yang bayi laki-laki lahir, anak laki-laki lahir, dibunuh itu. Yuladu fi Bani Israil, dibunuh. Sampai berapa mereka itu berhentinya? Sampai 12.000. Coba bayangkan, dari semenjak diumumkan itu 12.000 bayi yang dibunuh.
hatta qatala min auladin isna asyara alfi sabiyyin. Akibat mimpi nih harusnya akan dikasih solusinya oleh para pendukun itu, harusnya akan dikasih solusinya, karena tiap mimpi yang benar dan itu pasti ada solusinya, harusnya dikasih solusinya. Jangan ini dibunuh, harusnya mapan para spiritual mak ngasih yang bijak. Makanya hati-hati kalau jadi penasihat presiden. Hati-hati kalau jadi penasihat bupati, hati-hati kalau jadi penasihat gubernur, harus yang bijak. Ini kan korban, betul memang lamaran para dukun itu betul. Benar, lahir Nabi Musa alaihissalam ada benar. Tetapi cara penanggulangannya yang tidak bijak. Yang tidak bijak bagaimana? Uang setiap bayi laki-laki yang lahir mereka bunuh kok. Sampai jadi korban 12.000. Jadi ini diperlukan suatu penanganan yang bijak. Dengan demikian ternyata ada Fir'aun ini beserta bala tentaranya ada sesuatu yang tidak bijak dalam menanggulangi kasus seperti ini. Ya. Seharusnya juga Fir'aun mengambil kesimpulan apa dia mah kalau dia pemikiran bijak, ini kan baru lamaran dukun saja, jangan langsung 100% percaya. Atau juga ketika Fir'aun percaya terhadap omongan dukun juga harusnya nanya, kira-kira Mas dukun begitu kan nanya nih, para dukun solusinya apa? Dapul balanya apa begitu? Ya kan? Harusnya mereka menanyakan itu, harusnya Fir'aun menanyakan kepada para dukun supaya tidak terjadi itu, supaya tidak rusak maksudnya Kipti dan tidak hilang kerajaanku. Bagaimana solusinya? Kalau Fir'aunnya cerdas untuk melakukan itu. Ini juga yang ngasih masukan juga tidak bijak. Ya, Fir'aun juga ngambil kesimpulan sepihak karena dia apa? Takut kehilangan tahtanya. Takut dengan kehancurannya. Maka Fir'aun mengeluarkan langsung saja kebijakan yang sangat ini biadab sekali, sampai 12.000 bayi dibunuh. Yang ujung-ujungnya Nabi Musanya masih selamat. Kan Nabi Musanya masih selamat. Lamaran dari pendukun ini benar, akan lahir seorang bayi. Harusnya akan ditanyakan lagi. Coba di istikharah lagi begitulah kalau dalam istrinya mah. Coba di ini lagi nih berita-berita gaibnya. Laki-lakinya bagaimana tandanya? Karena harusnya mah lebih rinci kan. Ini akibat dukun yang tidak profesional. Ya, tidak profesional. Cuma mendebak apa? Mendebak mengatakan bahwa akan lahir anak laki-laki. Kalau profesional masih dukunnya itu. Betul kan dukunnya profesional mah. Laki-laki ini akan dilahirkan daerah mana? Tanda-tandanya seperti apa? Kan begitu. Harusnya mah ini dukun deh. Kalau memang mereka memiliki pengetahuan terhadap kesana, sehingga Fir'aun juga mengeluarkan keputusan itu juga tidak tidak sebiadab ini gitu. Ini kan 12.000 anak dibunuh tanpa dosa. Tapi sekarang juga jauh lebih biadab ketimbang Fir'aun. Bayi belum lahir sudah dibunuh. Ya kalau Fir'aun kan sudah lahir dulu dibunuh. Ini mah belum lahir juga belum lahir dulu dibunuh. Sama aja itu lebih kejam dari Fir'aun. 12.000 bayi laki-laki dibunuh. Masya Allah. Ala yadihi. Kata Fir'aun. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan di dalam pekerjaan itu akan ada bala, ada ujian min rabbikum dari Tuhanmu azimun yang begitu agung. Wal bala, dan bala ini hagunna wal mihnah, itu adalah ujian. In usyira bilabdi dalikum, jika diisyaratkan dengan lapad dalikum itu ila sun'i Fir'aun, kepada pekerjaan Fir'aun. Tetapi kalau diisyaratkan kepada lapad nikmat wan nikmat in usyira bi ilal inja, dan ini
Lafaz zalikum itu bukan bala, tetapi apa? Bala mananya? Menjadi nikmat. Sekiranya diisyaratkan dengan lafaz zalikum itu ilal inja, kepada apa? Kepada menyelamatkan. Kemudian wahablul bali ala nikmati, dan menanggungnya bala terhadap nikmat itu lebih baik. Kenapa? Li'annaha hiyallati sadarat minallah. Karena nikmat itu adalah yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna maudhi'al hujjati, dan bahwasanya tempatnya dalil alal yahud, atas orang-orang Yahudi itu in'amullahi taala. yakni memberikan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ala aslafihim, terhadap apa aslafihim itu? Bapak moyangnya mereka, orang-orang terdahulu mereka. Summa, kemudian inna kauna istibqai nisaihim, kemudian adanya ditetapkannya anak-anak perempuan dari golongan-golongan Yahudi itu dibiarkan hidup, itu mihnatun, suatu cobaan, ma'annahu taraka li'adzab, bahwasanya ya kaunu istiqomah itu memang meninggalkan, tidak disiksa, tidak tidak dibunuh maksudnya, tetapi lima anna dzalika kana listimali fil amali syaqqah, walaupun dibiarkan anak perempuan itu hidup, tetapi akan digunakan fil amali syaqqah ini kana li istimali lima anna dzalik, karena bahwasanya itu ay istibqa, karena itu ada li istimali fi amali syaqqah, itu digunakan untuk apa? Amal-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang payah, yang berat. Nah, anak perempuan mereka memang tidak dibunuh, tetapi setelah dewasa, coba bayangkan, itu kaum perempuan pada zaman Fir'aun tadi disuruh, karena memang tidak ada laki-laki, orang laki-lakinya udah dibunuh. Ini terjadi beberapa tahun itu. Dan setelah itu bagaimana? Ini juga terputus karena kekurangan kaum wanita. Ya kekurangan kaum wanita tuh. Kekurangan kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Kekurangan kaum laki-laki. Wa kana sababan liinqita'i nasli. Dan ini menjadi sebab karena terputusnya turunan. Wali fasadi amri ma'isyatihinna, dan karena ruksak perkaranya kehidupannya kaum wanita. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, supaya mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah rinci dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Yahudi yang ada sampai hari ini pun juga itu bisa babi dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bapak moyang mereka pada zaman Nabi Musa dari kepungan siapa? Dari kepungan Fir'aun, ya, dari kepungan Fir'aun. Nah, seperti itu. Cuma di sini dibahasakan yasumunakum sul adzab. Nah, min ali Fir'aun yasumunakum sul adzab, itu kalau dalam kajian ilmu balaghah isti'arah namanya. Isti'arah, ya. Isti'arah bimana yaljamunahum bihi, yasumunakum itu bimana yaljamunahum bih. Ini isti'arah minas su'um fil ba', ya, yang awal mulanya lapad yasu itu digunakan untuk jual beli, ya, di dalam perdagangan. Kemudian di sini digunakan untuk suil adab. Karena apanya? Dina lazimnya mana? Ya kepedihan. Kalau dagang ya bangkrut kan pedih, begitu sama aja gitu ya adabnya. Insyaallah nanti kita akan lanjut kajian ayat yang setelah ini, wa id faraqna bikumul bahra, masih menceritakan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel. Nah, jadi terakhir ini sebab pembunuhan tadi perlu dicatat juga, sebab pembunuhan kaum laki-laki dari Bani Israel sebagaimana telah disampaikan oleh Al-Imam Nawawi Tanara, itu dengan sebab Fir'aun. Awal mulanya Fir'aun melihat dalam mimpinya
nar yang tadi telah diceritakan. Tapi yang menjadi pelajaran kepada kita bahwa ya ada pelajarannya mana, bukan hanya dikisahkan kan ini. Juga seorang raja harus bijak, yang memberikan masukan kepada raja juga harus bijak, sehingga keputusan-keputusan seorang pemimpin itu bukan yang menyengsarakan rakyat ya. Karena akibat kuhanah juga mimpi itu kemudian tidak disaring, tidak dipikirkan matang-matang, langsung instruksi untuk setiap laki-laki yang lahir, bayi laki-laki yang lahir pada saat itu suruh dibunuh. Ini kan suatu kebijakan yang salah ya, sehingga menjadi korban apa tuh? Korban keganasan Firaun sampai 12.000. Walaupun wanita juga dibiarkan hidup, tetapi tetap saja itu menjadi suatu bala, suatu adab bagi kaum perempuan walaupun dihidupkan dari kalangan Bani Israil, karena mereka memang dipekerjakan untuk sebuah pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu juga kita harus mengambil hikmah bahwa kalau mengerjakan kaum perempuan yang manusiawi ya, yang manusiawi begitu. Ini mah kaum perempuan suruh nyetak bata kan gak manusiawi begitu, suruh nyangkul ini yang berat-berat, suruh kuli bangunan ya, itu kan tidak manusiawi ya. Kalau misalnya perempuan menjahit mah manusiawi itu mah. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan perempuan juga harus yang ringan lah, yang manusiawi, yang kalau sekira-kiranya kaum perempuannya tidak kuat ya jangan gitu. Wallahu a'lam bishawab.